Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa NUTV Kota Madiun. Kembali lagi di program kita yaitu Pojok Nahdien. Pada kesempatan hari kali ini kita bersilaturahmi kepada saudara kita. Kalau biasanya kita akan berbincang-bincang dengan anggota ataupun ketua dari lembaga maupun Bahamdi Nahdlatul Ulama, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita di luar Nahdlatul Ulama, yaitu kita akan berbincang-bincang dengan Pendeta Virgo. Selamat siang Pendeta Virgo. Selamat siang Mas Haris. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat selalu. Gimana Mas Haris, sehat? Alhamdulillah. Hatinya sehat. Fisiknya rada pilek sedikit. Iya betul. Lagi musimnya nih. Iya, tiap hari diguyur hujan. Betul, iya. Rahmat Tuhan berupa air hujan harus kita syukuri. Betul, harus tetap disyukuri. Iya. Meskipun sakit tetap harus semangat. Iya. Ya ini saya ingin bertanyakan pertama-tama itu namanya kan Virgo Septorang. Saya kira itu orang Batak. Ternyata singkatan Septo Anggoro. Iya, jadi itu nama untuk akun email, untuk alamat email, untuk media sosial pasti aku pakai inisial Septorang. Itu adalah singkatan Septo Anggoro itu. Yang nama lengkap itu kan Virgo Tri Septo Anggoro. Iya. Nah, waktu itu bingungnya buatnya apa? Coba cari yang unik aja. Waktu zaman kuliah, akhirnya nemuin inisial itu yang aku pakai sampai sekarang. Iya. Berarti Gus Pendeta, biasanya saya manggilnya Gus Pendeta. Oh, silakan Mas. Ya soalnya saya baru familiar dengan pendeta-pendeta yang muda. Dulu ketika saya di kuliah di Malang itu ketemunya pendeta-pendeta yang sepuh ya. Iya, sepuh. Gitu. Sekarang baru familiar dengan pendeta muda ini. Ya mungkin bisa diceritakan dulu masa kecilnya pendeta Virgo itu gimana kok tertarik dengan dunia spiritual. Iya. Oke. Ah, ini setengah kok aku bahas ini. Ya, Mas Haris, jadi aku sebenarnya dari kecil tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Iya. Aku nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Jadi panggilan itu justru muncul awalnya itu ketika ibuku aku kelas 9 atau kelas 3 SMP akan masuk ke SMA, tiba-tiba ibu itu bilang ke aku tanpa ada petir, tanpa ada hujan, tanpa ada badai, tiba-tiba bilang, udah nanti lulus SMA nggak usah kuliah kemana-mana, masuk sekolah pendeta saja. Karena aku cita-citaku sejak kecil itu pikirnya jadi pas pampres. Itu saja. Jadi karena almarhum kakek itu adalah tentara, jadi terinspirasi dari almarhum kakek. Dan aku kaget ketika mau masuk ke SMA kok ibu tiba-tiba bilang seperti itu. Karena waktu SMP aku sudah minus otomatis, jadi pas pampres tereliminasi lah. Misalnya ke jalur sarjana, masuk TNI ke jalur sarjana. Jadi aku sudah plan nanti SMA sekolah di sekolah yang IPS-nya kuat karena aku sangat minat di bidang geografi. Nanti kuliah di geografi, lulus kuliah sembari menghilangkan minus di mata itu nanti masuk ke TNI yang bagian pemetaan, kan masuk TNI AL ketika itu ya. Tapi rupanya Tuhan tuh punya kehendak lain. Di kelas 10 SMA dan kelas 11 SMA itu ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh pendetaku dan kakak pembina di gereja ketika itu. Gak minat loh masuk pendidikan teologi. Dan karena waktu itu anak SMA ya, polos gitu, dia gak ada minat kak, gak ada minat Pak Pendeta. Nah memang gak ada cita-cita ke arah sana gitu. Sampai kelas 12 SMA, pertanyaan itu kembali muncul dan ketika akan menjelang lulus SMA, sepertinya ada sebuah dorongan yang sangat kuat untuk masuk ke pendidikan teologi dan simple sih waktu itu doa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan mengendaki aku masuk ke pendidikan teologi menjadi pendeta atau hamba Tuhan secara penuh waktu, ya aku minta tolong Tuhan untuk bisa memberikan jalan yang terbaik dan ternyata Tuhan menjawab doa itu. Jadi ketika masuk ke kampus, aku masuk di gelombang kedua. Dan kota di kampusku itu untuk fakultas teologi hanya 60 orang per tahun. Sedangkan gelombang pertama itu sudah 50% lebih. Sehingga secara matematis
sebenarnya peluangku sangat kecil sekali. Tapi rupanya karena memang Tuhan sudah memanggil dan Tuhan menghendaki ke arah sana, akhirnya aku melihat Tuhan begitu baik dan Tuhan memberi jalan yang terbaik sehingga aku akhirnya bisa kuliah di pendidikan teologi. Dan ketika ketemu dengan kakak guru suamikuku ketika pulang ke Jombang, ternyata sejak kecil sudah terlihat Mas Haris tanpa aku sadari. Karena aku dulu itu seringnya main di mimbar pendeta, pura-pura berkhotbah, mengkhotbahi teman-temanku sendiri. Ketika masih kanak-kanak, ya itulah yang jadi rencana dan jalan Tuhan yang aku imani. Oh, berarti masa kecilnya pendeta itu di Jombang. Di Jombang, Madiun ini tempat penempatanku, penempatan pertama sampai penapisan Madiun. Iya. Dari dorongan ibu untuk menjadi seorang pendeta, akhirnya diteladani, akhirnya berubah gitu. Betul, dan aku juga menduga itu doanya ibuku. Karena tiba-tiba sekali itu muncul. Iya. Itu Mas. Ya, kalau di kita tuh doanya ibu tuh katanya melebihi 40 para wali gitu. Oh gitu. Jadi sangat mustajabah gitu loh. Makanya kan ibu itu kalau sama Kanjeng Nabi, sama Nabi Muhammad itu disebut 3 kali untuk menghormatinya kan. Ibu baru bapak gitu. Jadi sangat, ketika ada anak yang berani para bercanda ibu ya bisa dikatakan durhaka sekali. Makanya ada dongeng Malin Kundang itu kan. Iya, betul ya, Malin Kundang itu ya. Ya, setelah kembali lagi ke garis sama pendeta Virgo ini. Dalam masa itu, jadi tempat di kuliah tadi itu, struggle itu bagaimana? Tempat ada mengalami penyerahan atau gimana gitu? Ya, ketika kuliah, emang awal ketika kami kan, kalau dalam konteks GKI ya, kami kan seleksi di sinode, sehingga kami itu adalah utusan dari sinode, jadi bukan utusan gereja setempat, tapi dari sinode. Dan pasti tahun ketika aku kuliah itu kebutuhan untuk pendeta jemaat di sinode kami GKI itu sangat besar. Tapi dalam perjalanan sempat aku terpikir, jadi pendeta tugas khusus saja. Jadi pendeta tugas khusus itu berarti tidak ada di jemaat, di lembaga, bisa jadi dosen atau jadi pendeta dalam tugas untuk kemasyarakatan atau di lembaga pendidikan atau jadi orang konselor di rumah sakit. Ada kelas seperti itu. Tapi di tahun kedua ketika aku praktek di salah satu jemaat GKI di Surabaya, pendeta mentorku mengingatkan, masuklah pendeta jemaat. Karena waktu itu ditanya, kamu ingin jadi pendeta apa? Aku bilang, karena masih muda, pendeta mentorku bilangnya, kok pendeta khusus. Loh, kenapa nggak ingin jadi pendeta jemaat? Aku jelaskan alasanku. Kenapa jadi tugas khusus? Karena ada ketertarikan khusus yang muncul dalam diriku ketika itu. Dan pendeta mentorku mengingatkan, udah jadi pendeta jemaat aja. Kita sedang membutuhkan tenaga yang banyak untuk pendeta jemaat. Dan dalam perjalanan kuliah itu, aku juga sempat terpikir, jadi guru lebih enak deh, jadi guru agama gitu kan. Karena mayor minatku di perkuliahan itu adalah pendidikan, Mas Haris. Jadi pendidikan Kristen itu jadi mayorku. Dan aku seperti bersengaja mengarahkan bidang minatku itu. Jadi sepanjang kuliah banyak sekali mengambil mata kuliah yang terkait dengan pendidikan Kristiani. Tapi dalam perjalanan ketika ada proses percakapan dengan komisi kependetaan, lalu juga berjumpa dengan para dosen, dengan kakak-kakak tingkat yang sudah dipendetakan, rupanya panggilan untuk menjadi pendeta jemaat kembali kuat muncul di dalam jalanku, sehingga akhirnya aku memutuskan pendeta tugas khusus itu dalam tanda kutip adalah bonus, tapi yang utama adalah bagaimana aku ketika diutus adalah untuk menjadi pendeta jemaat, sehingga sampai sekarang akhirnya jadi pendeta jemaat di GKI Madiun. Ternyata pendeta itu ada bidangnya masing-masing. Ya, ada bidangnya. Ke masyarakat langsung, ada ke pendidikannya. Ada yang dosen, ada yang jadi pendeta khusus di sekolah, itu ada. Ya, setelah ditentukan untuk jadi pendeta untuk melayani jemaat itu, ada nggak pasti dari senior tadi itu bilang sasarannya jamaah, kan pendeta Virgo masih muda, untuk anak yang muda-muda saja atau nanti untuk umum gitu? Untuk umum pastinya, karena kalau seorang pendeta dalam konteks GKI ketika dia ada di jemaat, meskipun usianya muda, bukan hanya untuk anak muda atau untuk anak-anak, bahkan
hadir juga untuk yang sepuh, untuk lansia. Nah ini kadang kan orang awam saya ya, Hmm, ketika diomongin sama orang yang seumuran gitu kan kadang kita sama pengalamannya kok ngandani biasanya kan hmm, menasihati dalam ya, itu kan ada rasa penolakan gitu. Itu gimana Pendeta Virgo? Karena kan apalagi orang yang lebih tua dinasihati yang lebih muda kan kadang juga gitu. Gimana nah, perasaannya Pendeta itu buat memang pernah ada sih ya situasi-situasi semacam itu ya yang aku dan teman-teman seusia kami yang pendeta-pendeta muda hadapi. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bersikap rendah hati sih Mas iya Haris. sabar Artinya sabar. sabar itu ya. Artinya adalah bahwa ya kita sadar usia kita masih muda, Iya tetapi ada tanggung jawab spiritual, tanggung jawab moral yang besar yang ada di pundak kami sebagai seorang pendeta sehingga melalui pendidikan-pendidikan yang kami terima baik ketika di kuliah, ketika kami berproses ada namanya pendidikan persiapan kependetaan. Di sana kami memang dibentuk sedemikian rupa untuk nantinya siap dalam menghadapi hal semacam itu, sekaligus juga siap untuk mengkomunikasikan ajaran-ajaran, mengkomunikasikan nasihat-nasihat supaya semuanya bisa terangkul dan semuanya bisa untuk apa ya dalam tanda kutip ya manut istilahnya iya mau untuk mendengarkan nasihat-nasihat spiritual yang disampaikan meskipun pendetanya usianya muda dan memang itu nggak gampang sih ya karena butuh sebuah proses dan yang pasti kerendahan hati dan kesabaran itu dalam pengalamanku sampai sekarang itu menjadi dua kunci yang harus dihidupi oleh seorang pendeta entah muda entah tengah-tengah usianya ataukah ketika sudah tua, dua kunci itu harus terus dipegang selama masih dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Itu Mas Haris. karena jadi panutan gitu ya harus jadi figur Betul, yang iya. baik depan jemaah gitu. Kalau di kita itu bilangnya jangan melihat siapa yang berbicara tapi Hmm, dilihatlah apa yang dibicarakan gitu. Kalau dibicarakan tentang kebaikan ya mau tidak mau kan harus ikut diterima gitu. itu Ya ya. apalagi itu firman Tuhan ataupun dari Hmm, sabda-sabda Nabi gitu ya. Nah tadi kan Virgo bilang kalau jamaahnya itu menyeluruh dari kalangan hmm, muda atau sampai dewasa sepuh. bahkan tua sepuh Hmm. gitu ya. Ada masalah-masalah tiap jenjang usia itu beda-bedanya ada. Masih ada Kalau biasanya Haris. kalau seumuran saya gitu kan paling masalah pendidikan, masalah tentang Jodoh. jodoh apakah gitu. Usia-usia rentang gini. Ya, pasti setiap jenjang usia itu ada problem atau ada pergumulan masing-masing ya. Kalau kami menyebutnya pergumulan itu Iya, ya. Karena bukan hanya permasalahan, mungkin ada harapan atau ada kerinduan-kerinduan tertentu dalam berproses di kehidupan. Dan aku bersyukur ketika kuliah mengambil mata kuliah pendidikan karena justru lewat mata kuliah itu kami belajar untuk melihat dan memahami konteks usia di masing-masing generasi. Karena ya generasi yang muda, apalagi generasi muda zaman sekarang itu kan nggak bisa disamakan dengan konteks usia mudanya yang iya, anggota jemaat yang sudah sepuh atau sudah tua usianya. Dan kali itu ada gap di sana dan peranan kami yang mencoba untuk menyinkronkan perjumpaan-perjumpaan antara generasi yang muda dan generasi yang sepuh supaya ya kita semua adalah satu keluarga ya Mas Haris dalam sebuah gereja itu atau dalam sebuah komunitas itu kan kita satu keluarga sebenarnya. Ya sama seperti di rumah itu kan ada ayah, iya, ibu, iya. kakek, nenek, anak-anak, ada saudara, adik dan kakak. Nah, di gereja pun juga demikian. Jadi kami mencoba, khususnya aku mencoba untuk bisa masuk di semua usia itu dan memahami apa sih yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi eh, dinamika dari setiap usia itu. Tapi memang karena usiaku masih udah muda lagi sebenarnya sudah hampir 35 tahun. Tahun ini kan usiaku 35. Jadi emang kecenderungan wanita muda akan lebih dekat dengan anak-anak dan remaja pemuda karena mereka menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan komunitas gereja ini. Mereka yang jadi generasi yang akan menjaga bagaimana kehidupan kekeluargaan di gereja ini tetap
ada dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tetapi bukan berarti kita melupakan yang sepuh. Yang sepuh pun menjadi sebuah komunitas usia yang justru kita memerlukan nasihat, pengalaman-pengalaman beliau-beliau di masa lampau tentu akan menjadi sangat menginspirasi generasi-generasi sekarang tentang bagaimana semangat mereka memperjuangkan iman sampai usia yang sepuh masih setia dalam Iya, imannya, itu kan menjadi sebuah modal semangat yang baik untuk kehidupan spiritualitas generasi-generasi muda. Jadi dulu pernah kami membuat sebuah momen ketika saya lupa ulang tahun gereja ini yang keberapa, tapi di sana ada sebuah momen di mana kami bisa meneladani dari anggota jemaat yang sepuh tentang semangat untuk hidup beriman. Itu sih iya, Mas iya. Aris. Jadi yang muda dirangkul, didengar apa yang jadi permasalahannya, yang lebih tua Juga digali sama. pengalamannya agar bisa menjadi sebuah pembelajaran gitu. Iya, betul Mas Aris. Nah ini ngomong-ngomong tentang peribadatan kan tiap minggu apa tiap minggu gitu. Ya, tiap hari juga ada ibadah. Oh, ya. Pernah nggak pendeta itu merasa jenuh atau bosan gitu? Maksudnya harus apa ya istilahnya? Bukan ya kalau ibadah kan bukan sebuah anu ya, maksudnya jenuh dengan rutinitas yang ada gitu. Terus cara menghilangkan kejenuhan itu gimana? Ini mau jawabannya yang jujur atau jawabannya mana nih? Iya, kalau jenuh pasti setiap manusia ya. Iya, Masa aku juga mengalami kejenuhan dengan rutinitas. Tetapi kembali lagi pada semangat kita sih Mas. Kalau kita berbicara tentang ibadah dan secara khusus aku sebagai seorang pendeta, tentu kan pendeta menjadi teladan semangat bagi umat yang dipimpin dan dipercayakan untuk dipimpin. Jadi ya aku selalu menanamkan dalam diriku bahwa ibadah itu bukan sebuah rutinitas, tapi ibadah itu jadi sebuah perjumpaan antara aku dalam konteks personal dengan Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupanku, dan seperti seorang yang sudah menikah atau seseorang yang sedang berpacaran itu kan butuh komunikasi. iya, Nah, dengan pemahaman itu bahwa kita selalu membutuhkan komunikasi dengan Tuhan, itu yang akan menolong kita untuk rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam iya, sepanjang waktu. Dan itu juga bisa muncul dalam sebuah ibadah di mana ketika kita rindu ya kita selalu kapan ya segala waktunya ibadah, oh, ya. Jadi kapan hari waktu ibadah itu Minggu, ditunggu-tunggu itu malah. jadi sesuatu yang Iya, ditunggu-tunggu. Dan atau kan kalau ibadah harian kemudian juga ada ya ibadah harian yang dilakukan secara personal, istilahnya itu ada namanya saat teduh. Jadi itu waktu pribadi bersama dengan Tuhan, tidak harus selalu di gereja, bisa dilakukan di rumah masing-masing. Itu juga bisa jadi sarana kita untuk kapan ya waktu saat teduh itu bisa datang kembali. Dan dengan itu pasti tidak akan terjebak pada sebuah kejenuhan, tetapi justru mendorong diri kita untuk semakin bersemangat dalam mengenal dan juga semakin ingin tahu bagaimana Tuhan hadir dan siapakah Tuhan yang kita imani dalam iya, iya, kehidupan kita. iya. Ya kalau aku tuh pernah dengar dawuhnya Gus Pak itu gitu. Kita hidup itu kak di konteks ini dalam konteks Islam ya. Kita hidup itu untuk menunggu waktu sholat, dalam artian ya tadi menunggu waktu beribadah gitu. Jadi ya kalau kita kerja ya kita kerja untuk menunggu waktu datangnya waktu sholat gitu. Jadi aktivitas di luar ibadah itu ya sebenarnya selingan untuk kita ibadah gitu. Itu ya, itu menarik itu. Kalau konsep semacam itu yang memang harus ditumbuhkan. Iya, Sorry ya Mas Haris. Konteks semacam itu yang smart itu yang harus selalu dimunculkan dalam iya, kehidupan umat, karena melihat situasi perkembangannya sedemikian pesat, bagaimana manusia itu kan secara tidak langsung dituntut untuk mempunyai ritme yang cepat dengan perkembangan iya, teknologi, dengan perkembangan sosial kemasyarakatan di masa kini, kadang membuat manusia itu berlari cepat, tapi dalam titik tertentu akan jenuh, akan bosan. Nah, kehadiran spiritualitas itu yang eh, harus mengimbangi dan membuat seorang manusia atau insan Tuhan itu untuk bisa senantiasa memiliki sebuah oase, dan oase itu yang akan memunculkan air segar yang akan membuatnya kapan ya
kapannya waktu ibadah itu datang kok. Iya. Rasanya nggak sabar pingin hari Minggu atau Hmm. nggak sabar pingin masuk ke waktu saat teduh di hari berikutnya. Iya, iya, iya. Kalau aktivitas pendeta Virgo selain sebagai pendeta itu apa? Di luar peribadatan gitu? Ya, yang pasti jadi suami ya. Jadi karena sudah beristri, sudah menikah, jadi apa jadi suami, jadi yang pasti juga terlibat dalam kegiatan di lingkup yang lebih luas di sinode. Aku ada di komisi kependetaan juga, Oh, tetapi di bagian untuk merekrut calon pendeta. Jadi iya, iya. ada anggota jemaat yang apa namanya rindu untuk dipanggil jadi seorang pendeta. Aku dan satu rekan yang kami yang apa yang mengurus untuk rekrutmen itu. Terus juga aku ada di ketua departemen pembinaan di Klasis juga. Dan tapi yang pasti utama adalah tugas sebagai pendeta jemaat. Iya. Karena memang kami di GKI kalau jemaat pasti jadi jemaat ya yang utama adalah jemaat. Dan tentu juga terlibat Gus Durian, Iya, Bang ini kan kita Masaris, kenalnya kan di lewat Gus Durian. Gus Durian Setahun ya, yang lalu kita bikin acara hall di Hall Gus, kantor NU, iya di terus di tentang Stainu terakhir buka Stainu bersama ya, Bu Sinta. Bu Sinta betul. Iya, ini kapan lagi buat acara bareng? Iya ya, udah mau puasa nih. Harus lunak Bu Oh, Sinta ya. iya, Buka puasa Gus Durian iya. Madiun. Oh, jadi belum di-spill pendeta Virgo ini ada di GKI Madiun, Jalan Barito, dekatnya Seleko. Betul. Sampingnya Depo Remaja. Utaranya di Remaja. Nah, ini biasanya kalau saya ada bintang tamu ini mesti menanyakan tentang buku dan film lah yang ditonton terakhir itu. Eh, Kalau Natal kan kemarin biasanya filmnya Home Alone. Ya. Jadi juga teman tanya kenapa Natal itu filmnya mesti Home Alone kalau nggak Baby Dash Out. iya. Kenapa alasannya nggak Pendeta Virgo? Aku juga rantau itu. Saya sendiri. Kalau Lebaran kan biasanya yang keluar itu Warkop DKI gitu. Iya, iya. Kalau Natal mesti filmnya Home Alone. Kemudian iya, betul-betul. Kalau Pendeta Virgo film Film pernah ya, nonton film nggak Pendeta Virgo ini? cukup suka sih. Kalau film beberapa genre, mau genre yang mana nih? Apa ke drama? Oh, oke, K-pop ya, yang K-drama ya. Aku juga salah satu penggemar karena istriku penggemar, akhirnya aku juga My mengikuti. Diamond apa terakhir? Aku justru film startup sih. Oh, Nah, dia ada sebuah film. Ini bagus teman-teman kalau ada teman-teman remaja pemuda yang nonton atau teman-teman yang punya passion untuk mendirikan usaha. Nah, iya, iya. cari film judulnya Startup, film Korea. Jadi film itu berkisah aku lupa nama pemerannya itu. Nama tokohnya itu dia bagaimana merintis sebuah usaha startup digital dari nol, Mas Haris. Hingga dia akhirnya sukses sebagai seorang yang cewek jadi CEO, yang cowoknya jadi CTO yang bagian untuk teknologinya. Dan aku di beberapa scene itu nangis, bukan karena romantismenya, tetapi ketika bagaimana mereka bangkit dari keterjatuhan, karena kan pasti kan buat usaha itu kan jatuh bangun ya, tapi bagaimana mereka tetap bertahan, optimisme. Dan buat aku anak-anak Indonesia ya terlepas pemuda remaja Indonesia terlepas dia mau buat startup atau passion yang lain, memperjuangkan passion itu sangat penting sekali. Dan bagaimana passion itu bisa membentuk seseorang untuk terus konsisten berjuang apapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Kalau di bukan spiritualitas ya jangan lupa berdoa dan berserah sama Tuhan. Iya, iya, iya. Itu juga perlu untuk Selain menjaga ikhtiar harus semangat. tawakal kepada Tuhan juga Betul ya, ya. pasrah diri kepada Tuhan. Kalau buku Buku, aduh saking banyaknya buku yang aku baca. yang terakhir diingat Ada satu buku lagi aku baca itu bercerita tentang ini ajaran pesan-pesan moral tentang ajaran atau khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi buku ini ditulis oleh seorang romo dari gereja Katolik dan aku masih hampir separuh halaman membacanya. Tapi excited aku membaca buku itu karena menemukan pesan-pesan yang selama ini mungkin belum terungkap ya dalam penggalian atau tafsir terhadap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yesus Kristus di bukit di hadapan orang banyak itu. Dan di situ aku menemukan bagaimana perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu justru mengajak kita untuk melihat konteks kehidupan di masa kini, bahwa moral itu menjadi salah satu nilai yang penting yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan
moral itu yang akan menjaga kita untuk kita bisa selalu berusaha dan berjuang bagaimana menjaga kehidupan kita yang benar, yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kasih Tuhan, dan juga bagaimana kita ditolong untuk bisa semakin sadar bahwa kita itu manusia itu punya kerapuhan, manusia itu punya kelemahan dan keterbatasan, tetapi bukan berarti manusia tidak dapat memperjuangkan moralitas yang baik dalam kehidupan. Nah, ini konteksnya pas nih sebenarnya lagi. Nah, Etik-etik ya. relatif ya. Karena itu yang dibutuhkan oleh sebenarnya oleh kita generasi muda. Iya. Bagaimana moralitas, bukan moralitas yang buta, tetapi moralitas yang tentu berdasarkan nilai-nilai kebenaran iman itu yang selalu menolong kita untuk sadar bahwa sekali lagi kita manusia rapuh, tetapi kita punya Tuhan, kita selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang menuntut kita untuk berjuang menegakkan moralitas yang tepat dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Bagus Mas Haris kalau mau baca bukunya. Mungkin menurut saya mungkin Mas Haris berbeda, tapi bagus kok. Aku Ya yang kalau sebagai referensi nggak masalah. aku lupa judulnya Mas Haris. Mungkin ada Nanti judul di Mas Haris. chatting. Di chat, iya. Tadi kan sempat ngomong tentang moralitas. Kita juga ramai kan kemarin tentang masalah etika. Ah, iya. Apalagi ini musim pemilihan. Ya. Kalau pendeta itu memandang sosok pemimpin itu yang seperti apa? Yang tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Sosok pemimpin itu bagaimana? Ada 3 poin sih kalau aku yang aku pelajari dari pengalaman selama ini berproses ketika dididik sejak kuliah, sejak kecil sebenarnya ketika di rumah menjadi bagian dari keluarga. Pemimpin itu yang pertama pasti dia harus berpegang pada kebenaran. Itu buat aku menjadi sebuah hal yang mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya adalah dia harus punya prinsip tentang nilai-nilai kebenaran yang ia hidupi. Yang kedua, pasti harus rendah hati, karena rendah hati itu akan menjaga seorang pemimpin untuk nggak pongah atau nggak merasa dia yang paling benar, tetapi dia memiliki rekan kerja, ia memiliki rekan seperjalanan yang akan menolongnya untuk mendapatkan nasihat-nasihat, karena seorang pemimpin itu kan juga pasti mempunyai kelemahan ya Mas Haris ya, sehingga membutuhkan sahabat nih ketika ia berjalan untuk melaksanakan kepemimpinannya, dan ya dengan rendah hati itu bisa terbuka dengan nasihat-nasihat yang kalau disaring, oh ini benar, bisa menolong aku, bisa menyelamatkan kepemimpinan, bisa semakin memperkuat kepemimpinan yang dilalui, sehingga rendah hati itu juga menjadi salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga, sabar Mas Haris, karena pemimpin itu kan berhadapan dengan banyak karakter ya. Dia bagaimana dia bisa menyatukan perbedaan-perbedaan karakter itu pada satu visi bersama yang harus dicapai. Dan itu yang kalau dalam Alkitab aku banyak banget belajar dari tokoh-tokoh sekaliber. Kalau dalam Alkitab itu ada Musa, Yosua, terus ada Daud, ada Yesus sendiri, bagaimana mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bagi aku memiliki kesabaran. Bagi Musa ya, Musa itu kan berhadapan dengan orang-orang Israel yang sangat beragam macam karakternya, tetapi ia sabar dalam mendidik, memimpin mereka, dan kesabaran itu yang menolong Musa tampil jadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang pemimpin yang diteladani dalam sejarah kehidupan kekristenan hingga saat ini. Jadi role model kepemimpinan Musa menjadi salah satu yang kami pelajari juga, yang menolong kami juga. Ya, kesabaran itu penting bagi seorang pemimpin. Kalau nggak sabar, sering emosi, bahaya. Bisa jadi sepaneng sendiri kalau seperti itu. 3 hal itu sih Mas Haris, dan yang juga jadi harapanku ya, siapapun yang nanti, kalau to the point aja ya, kita dalam konteks akan pesta demokrasi, tentu harapan masyarakat pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mampu memegang prinsip-prinsip kebenaran, dan pemimpin yang sabar. Karena kan 250 juta lebih nih masyarakat Indonesia harus sabar itu. Ya, kalau ngomongin tentang
dia bilang disinggung juga tentang Hmm. pemilihan pesta demokrasi. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman ataupun jemaahnya Pendeta Virgo ini tentang pemilu ke depan harus bagaimana Pak? Enggak tidak ada perselisihan lah. Gitu. Ya, yang pasti pemilu itu kan 5 tahun sekali nih. Iya, Ya, mari kita manfaatkan pesta demokrasi ini untuk memberikan suara terbaik kita. iya, Jadi aku mengingat salah satu Romo yang pernah mengatakan bahwa eh, pemilu itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kita ikut menentukan masa depan negara kita. Jadi nggak boleh apatis nih kita, Mas Haris. Dan ya kita sebagai masyarakat Indonesia punya begitu banyak kesempatan, begitu banyak media untuk kita bisa mempelajari visi misi dari calon pemimpin kita. Dan yang pasti di tengah berbagai perbedaan pendapat, yuk saling menghargai dan saling menghormati. Itu yang menjadi kunci supaya bangsa Indonesia tetap rukun, bangsa Indonesia tetap satu, dan semoga pemilu ini menjadi sebuah pemilu yang semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya, itu Mas Haris. amin. Terima kasih Pendeta Virgo atas Sama-sama waktunya. Mas Haris. Ya, ini sebagian kecil dari cuplikan maksudnya profil dari Pendeta Virgo. Semoga kedepannya tidak jadi yang terakhir, mungkin jadi rangkaian pertama untuk kita berbincang-bincang lagi Amin. membicarakan Siap. permasalahan. Mas Bukan Haris. permasalahan sih. Apa yang terjadi? Sinematika hidup Pak. Betul. Menarik ini sinematika hidup. Nah, Kalau permasalahannya kelihatannya hidup apa permasalahan. gitu ya? Ya, karena hidup itu dinamis ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas Haris, terima kasih Semoga diberi senantiasa diberikan kesempatan. kesehatan. Amin. Sudah 2 kali di reschedule ini. Ya, Semoga beliau diberikan kesehatan untuk tetap menjalankan sebagai pendeta di GKI Madiun. amin. Tetap diberikan apa ya ketabahan untuk dalam menghadapi jamaah-jamaah baik yang usia muda ataupun yang lebih dewasa. Sekali lagi terima kasih Pendeta Virgo. Sama-sama Mas. Terima kasih juga diberi masuk ke channelnya Mas Haris. Biar enggak orang-orang biar enggak bosan orang bintang tamunya NU semua aja. Biar ada insek dari luar gitu. Ya. Kita juga mengenal saudara-saudara kita di luar NU apalagi yang di luar Muslim biar tidak ada konflik-konflik yang terdahulu biar berlalu kita rajut hubungannya lebih harmonis lagi. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton di Pojok Nadiin kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share. Kita kirimkan saran siapa lagi yang harus kita ajak ngobrol-ngobrol bareng di Pojok Nadiin selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.